Empat keistimewaan, yuk kita kaji hari ini. Saya nggak lama ngaji, paling sampai jam 12. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Insya Allah ibu duduk kuat sampai jam 12. Ibu udah makan? Saya belum. Udah biarin bu. Saya ini udah tempat kedua ceramah bu. Tadi saya ceramah di Babakan Seberang. Itu makanya saya kejar pakai motor, sebab pakai Haji Bohori kemarin udah bilang saya wanti-wanti kudu datang. Beliau ini sebetulnya ibu teman saya waktu nyantren di Sukabumi. Itu saya bareng bersama dia selama 3 tahun. Itu. Beliau luar biasa, punya pesantren, punya travel, alhamdulillah. Saya pikir kalau teman punya travel saya diajak, sampai saat ini belum diajak. Iya. Kemarin dia bilang saya, kata dia bilang, Kiai ada haul guru kita di Sukabumi. Waktu itu hari apa? Kiai, hari Senin. Waduh, saya bilang bulan Maulid, mohon maaf. Padahal anak saya sekarang juga nyantrennya di sana. Itu. Saya tuh kalau sudah bulan Maulid sama bulan Rabiul Tsani, saya sulit ada di rumah. Makanya seringkali saya mohon maaf sama istri, Neng, mohon maaf, siang malam ditinggal. Istri saya bilang redo. Makanya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah punya istri gak pernah marah sama saya. Bayangin saya nanti pulang sampai rumah Zohor, saya tidur. Nanti habis Isya saya harus berangkat lagi. Kalau saya ceramah jauh bisa jadi sampai rumah jam 3 bu. Paling cepat sampai rumah jam 12 saya baru nyampe rumah. Apa saya sempat nyapa istri? Belum sempat. Makanya saya suka mohon maaf, takut dia merasa tidak bahagia, kurang diperhatikan. Saya lebih memperhatikan kepada umat, pacar saya, nenek-nenek semua. Makanya saya bilang nih, ada yang tanya begini, Pak Kiai kenapa mesra banget ya sama istrinya, bilangnya neng. Dah kagak tahu aja dia orang istri gua namanya nenek. Mohon maaf, kenapa ditinggal siang malam dibilang redo, enggak usah mikirin apa-apa. Makanya saya kalau pulang nih kadang sampai rumah jam 2, saya cukup tuk pintu, tok, assalamualaikum, nih pulang. Dia langsung loncat, dibuka pintu, brut. Ada yang nanya begini, Pak Kiai, emang itu waktu buka pintu istrinya kentut? Buka, pintunya macet. Kan ada pintu begini bu, kalau pas dibuka dia suaranya brut, pas ditutup suaranya gablok. Ada kan pintunya pas dibuka keridit, pas ditutup merarat. Langsak banget deh itu. Di pas dibuka pintu langsung berdoa alhamdulillahirabbil alamin, pulang selamat. Saya langsung diajak duduk. Dia tanya mau minum apa? Terserah, di sini kan gak ada minuman. Ini panitia nyiksa saya. Ya orang nggak punya pikiran, yang namanya ngomong ya tentunya pasti tenggorokan kering. Pengen saya atau air mentah begitu. Ini menyiksa. Ya udah biarin dah, mentang-mentang sama teman Haji Bohori. Udah biarin. Ya kalau sekarang nggak dibawain juga percuma, udah diomong pak. Bikin kadang-kadang begitu. Ada ini resiko udah untuk penceramah, kadang-kadang air kagak ada. Sekalinya ada yang bawain air pakai gelasnya 2 liter. Akan tetap saya kagak minum, lah bingung saya minumnya. Ada lagi nyebut apa naruh air, ada aqua, segala macam. Lah bagaimana minumnya kagak dibuka? Begitu. Itu kan kadang-kadang cuma jadi peribahasa. Orang bikin acara panitia ditanya itu ikan emas yang boleh pepes yang paling gede buat siapa? Ikan pisang Ambon yang paling gede buat siapa? Itu menganggap Kiai rakus. Ya padahal kalau Kiai disuruh makan, walaupun itu ikan mas gede banget, ya makan dikit. Ada yang banyak pakai kegedoyan ya, bukannya gua kagak doyan, gua malu. Makanya kalau lihat Kiai makan dikit pada dia kudu mudeng. Iya,
ya jangan dibilang kagak doyan. Kiai malu karena kiai malu, bagaimana caranya bong? Nah itu begitu. Udah biarin lah, orang nggak ada air juga, emang lagi cuacanya mendung. Jadi kita bersyukur saja kepada Allah. Yuk kita lihat apa sih yang disampaikan oleh Nabiullah Adam. Udah bang, gak usah dibahas yang macam-macam. Yang penting yang mau berangkat umroh diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Insya Allah bu, yang namanya orang yang berangkat umroh, terus nanti ibu-ibu yang nggak bisa berangkat umroh ya karena memang kagak gablek duit begitu ya. Ikan urusannya begini pak, mohon maaf ibu, kewajiban haji dan umrah itu tidak semua orang bisa jadi wajib. Buktinya dalam Al-Quran Allah sampaikan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahasanya istita'ah. Lah kalau cerita tentang urusan nisab dan nasib itu ada dua kategori yang selalu berkaitan. Ada nisab nggak ada nasib nggak jadi, ada nasib nggak ada nisab nggak jadi. Tapi intinya tetap kudu punya duit. Itu kalau sudah rapi duitnya, baik-baik berangkat umrah maupun haji sudah semua rapi. Nah, terus nggak jadi berangkat, berarti itu nggak ada. Nah kalau kagak gablek itu jangan cerita nasib, diem deh. Udah diem. Iya. Orang yang namanya berdoa ya wajar, semua juga pengen. Cuman insya Allah kita tidak kena tuntutan kalau kita jadi orang miskin. Makanya saya suka ngomong sama jamaah, jangan pengen jadi orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu punya penyakit. Apa penyakit orang kaya? Jantung. Penyakit orang kaya itu takut adanya maling, betul, takut ditipu. Makanya kalau jadi orang kaya, dia lagi tidur jam 2 malam ada suara di belakang, dia pasti bangun. Kenapa? Takut maling. Coba kalau kita jadi orang miskin, lagi tidur jam 2 malam ada suara di belakang, bodoh amat. Lah mau nyolong apa? Emang kagak ada apa-apa. Di belakang cuma ada nenek-nenek doang, lu mau bawa. Betul apa betul? Atau kalau begitu pakai kudu jadi orang miskin, jangan. Sama orang miskin juga punya penyakit. Apa penyakit orang miskin? Bingung. Orang miskin bingung penyakitnya. Ya. Di hari ada tetangga yang hajat 4 orang bareng-bareng. Itu yang miskin bingung. Bukan istighfar, bukan masya Allah, bukan zikir, tapi bujuk bunyi. Ini tetangga hajat pakai barang-barang, pas dibuka dompet duitnya cuma ada 20.000. Akhirnya mau kondangan dibagi 4. Jadi bagaimana? Jangan jadi orang kaya, jangan punya penyakitnya takut. Jangan jadi orang miskin, jangan. Kenapa? Punya penyakitnya bingung. Terus jadi apa? Jadi orang berkah. Kalau orang berkah dia kaya gak bakal takut, dia miskin gak bakal bingung. Kenapa? Walau miskin insya Allah akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu. Makanya yang tidak bisa berangkat haji dan tidak bisa berangkat umroh karena urusan materi. Ntar saya kasih tipnya supaya dapat pahala haji dan umroh. Amin ya robbal. Kapan? Ntar. Sekarang kan baru main. Ntar kalau udah panas saya kasih. Apa yang disampaikan Nabiullah Adam? Yang kata Nabi Adam, Inna Allah Ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha. Allah berikan 4 keistimewaan kepada umat Muhammad. Yang 4 keistimewaan tersebut tidak Allah berikan kepadaku. Nabi Adam gak dikasih. Alhamdulillah kita dikasih. Alhamdulillah. Apa? Yang pertama kata Nabi Adam, qabulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalullahu taubatahu. Aku diterima oleh Allah kalau aku taubat di Makkah. Tapi wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin, seluruh umat Muhammad dia bertaubat di mana saja.
di rumah, di majlis, di musola, di masjid, di mana saja. Fayaqbalullahu taubatahum, insya Allah akan diterima taubatnya. Coba ibu bayangin kalau kita tobat kudu ke Mekah babak belur gitu. Kita tobat di mana saja bisa. Tobat dari apa? Dari dosa. Awalnya istighfar, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ibu rasa gak punya dosa? Dosa kepada siapa? Allah. Dosa kepada siapa? Manusia. Apalagi dosa ibu kepada Ibu merasa punya dosa sama suami? Merasa dosa sama suami? Suka minta maaf sama suami? Sehari berapa kali? Setahun sekali lebaran doa. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya menjadi suami enak gak enak? Kok bilang begitu Pak Kiai? Di sisi lain lebih gak enak, tapi insya Allah ada nilai yang lebih. Mana buktinya? Kan konsep rumah tangga suami istri kan ada dua macam. Seperti apa? Ada istilah begini kan, dosa istri adalah dosa suami, tapi dosa suami bukan dosa. Coba kalau dibalik, duit suami pasti duit, tapi duit istri tetap duit. Ini sial. Iya, dosa istri dosa suami, tapi dosa suami bukan dosa. Duit suami pasti duit, tapi duit istri tetap duit. Liciknya luar biasa. Insya Allah. Makanya karena seperti itu keadaannya, dosa istri kepada suami lebih banyak dibanding dosa suami kepada istri. Istri sudah punya suami, boleh nggak nikah lagi? Enggak. Kalau suami udah punya istri, boleh nggak nikah lagi? Boleh. Nah itu dia, makanya jangan enak sendiri. Betul apa betul? Bahkan katanya bisa ngomong begini nih, seorang suami yang punya istri 4 itu namanya suami Superman. Ibu mau nggak punya suami Superman? Mau nggak punya suami Superman? Gak mau. Ada yang tanya sama saya, Pak Kiai kalau itu suami istrinya 3, kalau ada suami terus datang sekarang susu. Bu, saya tadi di sana udah ngopi, sekarang susu, nyusu. Bu, bedanya susu sama kopi apa? Kopi hitam, susu salah. Salah. Begini, kalau kopi hitam semua, kalau susu hitam ujungnya doang. Emang saya salah ngomong? Nggak percaya, lihat sendiri. Ini jadi kemana aja nih gara-gara datang susu ini. Udah lanjut deh. Nah tadi kalau suami punya istri 3 itu namanya suami apa? Powerman. Ibu mau punya suami powerman? Muncul. Ada lagi, Pak Kiai kalau suami istrinya 2. Kalau ada suami istrinya 2 itu namanya suami gentle. Ibu mau punya suami yang gentleman? Astagfirullah. Lalu gimana katanya suami istrinya cuma 1? Kalau suami istrinya cuma 1 itu namanya suami cemen. Ibu mau punya suami cemen? Suaminya cemen semua. Ada yang nanya, itu laki-laki kan Jakarta punya istri bagaimana begitu? Mas Spiderman, saya bilang begitu. Ya udah gak usah bikinin susu lah. Intinya mah biarkan saja suami yang punya istri 1 sayang sama istri,
Yang punya istri dua sayang juga sama istri, cuman istri yang tua lebih sayang sama suami. Kenapa? Maksudnya kan begini, supaya ada yang bantuin ngurusin. Katanya tadi saya kedengeran, emang pengen lihat saya? Udah kelihatan saya ganteng loh. Iya, astagfirullahaladzim. Ini yang request biasanya kasih tambahan ini. Ya Allah, ya Rabbi, dipaksa. Pak, katanya ibu kudu ridho saya kayak biarin aja muter-muter kayak gangsing. Oh banyak, alhamdulillah. Ini mah yang request kudu nambahin. Nambahin apa? Saya mah kagak butuh amplop. Buat apa amplop? Orang amplop pas sampai rumah saya buang-buangin. Alhamdulillah. Iya pokoknya mah kalah aja dah sama perempuan mah Bu ya. Mohon maaf Bapak, sebetulnya mah makhluk Allah itu yang paling gagah cuma wanita. Wanita itu makhluk Allah yang paling gagah. Kenapa dibilang makhluk Allah yang paling gagah? Perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Betul apa betul? Dia bisa menghidupkan yang mati. Diusap doang. Itu. Betul apa betul? Kalau nggak percaya bukti. Tuh, makhluk Allah yang paling gagah bisa menghidupkan yang dibalik, dia bisa mematikan yang hidup. Udah hidup mati lagi. Caranya bagaimana dia kubur hidup-hidup? Aduh ini kayak jadi ngaco ini. Ini bukan yang ngaco. Ya udah biarin lah bagaimana saya Nah kalau kagak begini saya juga capek. Saya tadi pagi udah ceramah tadi bilang di kampung Babakan seberang. Mana buktinya tuh saya udah dapat 2 amplop. Pagi-pagi udah dapat 2 amplop. Kurang enak bagaimana jadi istri kiai. Betul apa betul? Belum yang di sini. Ada yang bilang atau kalau begitu kan kiai ngaji pengen dibayar. Siapa bilang? Saya mah dikasih alhamdulillah kagak mah bilang kutuy. Betul apa betul? Bahkan saya sering ngomong, kalau ada kiai ngaji minta dibayar itu namanya kiai gob. Biar kecil. Kalau ada kiai ngaji pengen dibayar namanya kiai gob. Astagfirullah. Udah aneh banget begitu. Tapi ada yang lebih goblok dari itu Bu. Yang bagaimana? Kiai disuruh ngaji balik kagak dikasih apa-apa. Itu Bapak gak punya pikiran. Ternyata udah jangan diterusin. Segala ini gara-gara susun ini pada kacau ini. Orang kita lagi ngaji. Syukur kepada Allah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya qabul taubat Nabi Makkah? Nabi Adam diterima taubat sampai di Mekah. Makanya lama dibaca doa istighfar mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kali lagi. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
minal khairin. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan yang tidak berangkat ke tanah suci saja, sebagai umat baginda, kita beristighfar, kita bertobat, tobat kita diampuni, istighfar kita, dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita patut bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita yang istimewa, tapi kenapa Allah mengistimewakan baginda Nabi kita? Karena beliaulah kita jadi ikut istimewa. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi Adam? Lama aswaitu ja'alani uryana wa ummatu Muhammadin ya'suna fayalbasuhumullah. Kata Nabi Adam, lama aswaitu, saat aku maksiat, ja'alani uryana, Allah jadikan aku telanjang. Ada yang tanya sama saya, Pak Kiai, kan katanya Nabi dipelihara dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kok itu disebut maksiat? Untuk Nabi bahasa maksiat itu min babi hasanatil abrur wa sayyiatil muqarrabin. Kenapa? Nabiullah Adam melakukan yang dilarang. Dilarang makan buah khuldi, tapi dia makan buah khuldi. Kenapa? Gara-gara istri. Itu cara Allah mau menurunkan Nabiullah Adam. Makanya godaan suami itu lebih banyak di istri. Itu betul. Kadang-kadang istri yang dirubah begini, yang udah sukses juga kadang-kadang wanita yang menggoda. Betul apa betul? Kok katanya Pak Kiai tahu? Banyak yang minta nomor sama saya. Dulu waktu saya masih muda, iya nanti tenang saya kasih. Sekarang mas saya udah tua gitu. Dulu waktu masih muda kalau turun ceramah banyak yang minta selfie, minta nomor ke saya, dikirim. Ntar istri saya, ini foto siapa? Jamaah. Saya bilang begitu deh. Ya emang jamaah. Ya orang teman saya nenek-nenek semua. Alhamdulillah, luar biasa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kata Nabi Adam, aku maksiat, aku lakukan yang dilarang oleh Allah, ja'alani uryanan, Allah jadikan aku telanjang. Tapi wa ummatu Muhammadin ya'suna, umat Muhammad maksiat, fayalbasuhumullah, masih Allah berikan pakaian. Umat Muhammad kita maksiat pada telanjang. Coba ibu lihat zaman sekarang orang berpakaian, kalau di sini semuanya rapi. Betul apa betul? Coba lihat di luar sana. Saya kalau ingat tahun 70-an dulu, ya sudah tua. Dulu ada celana namanya cut bray. Ibu ingat nggak? Nama celana cut, dari atas kecil ke bawah. Nah, itu biasanya dulu yang saya ingat dipopulerkan oleh seorang artis. Siapa? Tuh, kalau artis makan 6. Iya, pakai celana cut. Itu tahun 70-an. Tahun 90-an. Nah, itu dari mulai 80 90. Saya waktu tahun 85 saya masih di SMA waktu dulu. Itu ada celana ganti, bukan cut bray, tapi diganti bray cut. Kok bisa bray cut? Dia dari atas gede ke bawah kecil. Itu seringkali itu saya ngalamin, saya pakai. Kalau sekolah nih, sampai di sekolahan bulu gepeng langsung digunting. Kenapa? Celananya yang bawah kecil. Kalau pakai celana pakai kantong kresek agak muat. Itu namanya celana bray cut. Dibilang waktu itu namanya celana baggy katanya. Dari mulai tahun 2000 ke sini celana ganti, bukan cut bray, bukan bray cut, tapi sekarang nama celana cut. Iya, emang dari atas ke bawah kecil. Betul. Model tunggir nongol.
Dia jawab sekarang kalau orang pakai celana tunggirnya kemana-mana. Betul apa betul?